Sebenarnya, apa yang Buddha ucapkan itu persis ketika Nabi Musa ditanya oleh kaum Yahudi tentang nama Tuhan. Musa hanya menjawab, namanya adalah Aku adalah Aku, di mana maksudnya adalah apapun nama Tuhan lebih penting untuk melaksanakan perintahnya daripada sekedar mengetahui namanya. Pada video kali ini kita akan membahas Buddha telah menggambarkan datangnya Nabi Muhammad. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Nama Buddha pertama kali dipakai oleh Siddhartha Gautama atau Sakyamuni yang lahir sekitar tahun 563 sebelum Masehi sebagai pendiri Buddha. Arti Buddha ada banyak sekali, antara lain yang telah sadar. Dia sang penemu atau bujita, kebenaran. Ia yang telah mencapai penerangan sempurna, ia akan memberikan penerangan atau bodhita dari generasi ke generasi dan lain-lain. Konon, sang Buddha mendapat pencerahan saat duduk di bawah pohon Bodhi. Ada hal yang cukup menarik bahwa ada beberapa saudara muslim yang mengkaitkan Nabi Zulkifli atau mungkin Nabi Idris sebagai Siddhartha, dan bahwa pohon tin adalah pohon Bodhi. Sehingga ada yang memasukkan Buddha sebagai salah satu utusan Tuhan. Mungkin ini masih perlu pengkajian lagi. Kalau kita bertanya pada pemeluk Buddha tentang Tuhan, maka mereka tidak akan mengakui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Karena dalam pemikiran mereka, alam semesta ada dengan sendirinya. Agama mereka lebih menekankan sistem etika. Sehingga sekilas agama Buddha bisa dianggap sebagai ateisme yang luhur. Tetapi ini mungkin pendapat Buddha belakangan. Ketika Siddhartha masih hidup, beliau mengakui adanya Tuhan pencipta alam. Memang sang Buddha saat itu lebih banyak diam jika menyinggung keberadaan Tuhan. Mungkin karena di India saat itu tenggelam dalam penyembahan berhala, atau menguatnya filsafat antropomorfisme, yaitu filsafat Tuhan yang menjelma sebagai makhluk, yang secara tiba-tiba menurunkan ajaran monoteisme secara drastis. Buddha tidak menyangkal adanya Tuhan. Buddha pernah ditanya oleh salah seorang murid, apakah Tuhan ada? Buddha menolak untuk menjawab, tetapi saat didesak, beliau mengatakan bahwa jika Anda menderita sakit perut, akankah Anda berkonsentrasi untuk mengurangi rasa sakitnya? Atau mempelajari resep dokter? Itu bukanlah urusanku untuk mengetahui apakah Tuhan itu ada. Urusan kami adalah menghapus penderitaan di dunia. Sebenarnya, apa yang Buddha ucapkan itu persis ketika Nabi Musa ditanya oleh kaum Yahudi tentang nama Tuhan. Musa hanya menjawab, namanya adalah Aku adalah Aku, di mana maksudnya adalah apapun nama Tuhan lebih penting untuk melaksanakan perintahnya daripada sekedar mengetahui namanya. Tapi siapapun sang Buddha, ada hal yang menarik di mana di dalam beberapa ayat dalam kitab Buddha terdapat beberapa penggambaran yang seolah-olah mirip dengan sosok sang Nabi Muhammad. Seperti halnya kaum muslim ketahui, Tuhan telah memberikan firman-Nya pada kitab-kitabnya yang terdahulu yang sekarang mungkin sudah tercampur dengan tulisan-tulisan manusia. Apakah ayat-ayat ini merupakan firman Tuhan yang masih tersisa? Hal ini diungkap oleh seorang ulama Islam, yaitu Dr. Zakir Naik. Dalam tulisannya, beliau menulis beberapa hal sebagai berikut. Menurut Cakavati Sinhatsutanta, akan muncul di dunia seorang Buddha bernama Maitreya atau yang baik hati, seorang yang suci dan kuat, yang tercerahkan, penuh kebajikan dalam tingkah laku, tepat, dan mengenal alam semesta.
Apa yang telah dinyatakan oleh pengetahuan supranatural miliknya, dia akan terbitkan ke seluruh alam semesta. Dia akan mengkhotbahkan agamanya, mulia dalam keasliannya, mulia pada puncaknya, mulia pada tujuannya, dalam jiwa dan tulisan. Dia akan memproklamasikan kehidupan religius, murni dan sempurna sepenuhnya. Seperti saat aku sekarang mengkhotbahkan agamaku dan memproklamasikan semacam kehidupan religius. Dia akan membuat masyarakat raib berjumlah ribuan. Seperti saat sekarang aku membentuk masyarakat yang berjumlah ratusan. Menurut Secret Book of the East, aku bukanlah Buddha satu-satunya yang berkuasa dalam memerintah dan mengatur. Setelahku ada Buddha yang lain bernama Maitreya yang penuh kebajikan akan datang. Aku sekarang hanya memimpin ratusan, sedangkan dia akan memimpin ribuan. Menurut The Gospel of Buddha, Ananda bertanya kepada yang terberkati, "Siapa yang akan mengajar kami setelah engkau pergi?" Yang terberkati menjawab, "Aku bukanlah Buddha pertama yang datang di atas bumi dan tidak akan menjadi yang terakhir." Dia akan mendeklarasikan suatu kehidupan beragama, sepenuhnya sempurna dan murni seperti sekarang saya nyatakan. Muridnya akan berjumlah ribuan, sedangkan muridku hanya ratusan. Ananda bertanya, bagaimana kita mengenalnya? Yang terberkati menjawab, dia dikenal sebagai Maitreya. Kata Sanskerta Maitreya atau ekuivalen dalam bahasa Pali Metteyya berarti mencintai, penuh kasih, penuh belas kasihan dan murah hati. Hal ini juga berarti kebaikan dan keramahan, simpati dan lain-lain. Satu kata Arab yang setara dengan semua kata-kata ini adalah rahmat. Dalam surah Al-Anbiya, kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai rahmat bagi semua makhluk. Kata ini hampir disebutkan 409 kali di Al-Quran. Huruf Muhammad juga dieja sebagai Mahamed dan berbagai ejaan lain. Kata Maho atau Maha dalam bahasa Pali dan Sanskerta berarti agung dan mulia. Dan Meta berarti rahmat. Dan dalam bahasa Arab sendiri, Muhammad berarti penuh kasih. Menurut Secret Book of the East, aku telah memberitakan kebenaran tanpa membuat perbedaan antara doktrin eksoteris dan esoteris dalam hal kebenaran. Ananda Tathagata tidak seperti guru yang memiliki kepalan tertutup yang merahasiakan sesuatu di belakang. Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajarannya, Al-Quran, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua umat Islam dari rakyat jelata sampai raja menerima ajaran yang sama dan dapat membaca kitab suci yang sama pula, secara langsung sampai sekarang. Menurut Secret Book of the East, Arahat Buddha memiliki servitor pada zaman dahulu, seperti Ananda adalah servitorku sekarang. Dan di masa datang, Arahat Buddha akan ditemani oleh servitor juga. Nabi Muhammad juga memiliki servitor yaitu Anas, yang merupakan anak dari Malik. Anas diberikan oleh orang tuanya kepada Nabi Muhammad. Anas bercerita, ibuku berkata padanya, "Oh utusan Tuhan, inilah pembantu kecilmu." Anas melanjutkan, "Aku melayani Rasul sejak usia 8 tahun dan Rasul memanggilku anaknya dan kekasih kecil tersayangnya." Anas menemani Rasul dalam segenap keadaan baik, sakit, gembira, perang, atau umur 11 saat perang Uhud dan 16 saat perang Hunain, ataupun damai sampai akhir hayatnya. 6 kriteria Buddha menurut Buddha Gautama. 1. Seorang Buddha mencapai pemahaman tertinggi dan sempurna di waktu malam. 2. Kelihatan cerah setelah pencerahan yang lengkap. 3. Seorang Buddha mati dalam kematian yang alami. 4. Meninggal di waktu malam. 5. Tampak terang sebelum kematiannya. 6. Setelah kematiannya, seorang Buddha tidak ada lagi di bumi. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad menerima wahyu di saat malam hari, demi kitab atau Al-Quran yang menjelaskan, "Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan," yang mana Nabi Muhammad pemahamannya langsung diterangi oleh cahaya surgawi.
Nabi Muhammad meninggal dengan cara alami dan nampak terang di malam kematian beliau. Setelah pemakaman Nabi Muhammad, ia tidak pernah terlihat lagi dalam bentuk tubuhnya di bumi. Menurut Dhammapada, Tathagata atau Buddha hanyalah pemberi peringatan, seperti halnya Nabi Muhammad yang hanya pemberi peringatan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Menurut Dhammapada Mattaya Sutta, yang dijanjikan akan memiliki 1. Pengasih bagi seluruh ciptaan. 2. Seorang utusan perdamaian dan pembuat perdamaian. 3. Yang paling sukses di dunia. Maitreya sebagai pengkhotbah moral akan bersifat 1. Jujur. 2. Menghargai diri sendiri. 3. Lembut dan mulia. 4. Tidak membanggakan diri. 5. Sebagai layaknya raja terhadap makhluk. 6. Teladan dalam tingkah laku dan tutur kata. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan serta meningkatkan keimanan kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.